Yesus, Tuhan yang dilahirkan, dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Yesus yang dikhianati oleh muridnya sendiri, ditangkap di taman Getsemani, dicambuk dan disiksa. Ia dimahkotai dan disalibkan. Ia mati dan tubuhnya dibungkus dengan kain kafan yang bersih, lalu dibaringkan dalam kubur. Pada hari yang ketiga, saat hari masih gelap, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Kekuatanku ya Tuhan, aku mampu menjalani hidupku. Hanya Engkaulah yang mampu menopangku ya Tuhan. Engkaulah kuatku. Ku tak mampu sendiri.
Setelah di awal kita melihat bagaimana rangkaian penderitaan Tuhan, sebenarnya kalau kita mau tarik begitu, sudah ada dari 40 hari ya penyiksaannya di padang gurun, melalui puasanya, lalu dicobai oleh iblis, dan kita melihat dari Rabu-Abu, kita semua merayakannya kemarin, kita sempat juga menorehkan abu di dahi kita masing-masing ya. Lalu kemudian ada Minggu Palmaru, kita sama-sama berteriak Hosana gitu ya. Ada yang onsite di sini juga terasa begitu. Kamis Putih kemarin kita sempat mencoba juga ya melayani sesama. Kita mengikuti yang Tuhan contohkan. Lalu Jumat Agung kita juga merasakan bagaimana pengorbanannya. Sabtu Sunyi juga kita merasakan bagaimana menjadi pengikutnya dalam kesunyian, dalam ketakutan. Dan sekarang kita sudah ada di Minggu Paskah, kita sudah merayakan bersama-sama keselamatan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan hari ini kita akan merayakan bersama-sama melalui perayaan Paskah sore. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu sekarang, bukan hanya dengan rasa terima kasih saja ya Tuhan, tapi bersama dengan perasaan yang penuh pengharapan, mengetahui bahwa Engkau adalah keselamatan kami. Perayaan Paskah sore ini kami bawa dengan penuh sukacita ya Tuhan, dengan penuh rasa terima kasih atas keselamatan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita merasakan pengharapan yang telah Tuhan beri dengan mujizat-Nya, dan kita akan bersama-sama memujikan karena salib-Mu. Salib-Mu saja kami hidup, kami menang. Darah-Mu menyucikan kami ya Tuhan, hanya karena salib-Mu saja. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu saja ya Tuhan, aku hidup.
saja ya Tuhan, kami hidup, kami menang, kami menjadi suci. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, mengarahkan hati, agar Tuhan yang bertahta dan berkuasa memimpin kita bersama di dalam firman-Nya. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh berkat yang luar biasa jika Engkau memberikan kami waktu, kehidupan yang boleh kami rasakan melalui nafas kami, detak jantung kami sampai hari ini bersama dengan hari kebangkitan-Mu. Maka kini Tuhan, kami rindu sapaan firman-Mu yang akan menyegarkan, menguat, menghidupkan seluruh sendi-sendi di dalam perjalanan kami hari ini sampai beberapa saat dan terus sampai waktu yang berkenan yang Kau berikan. Kini kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi kami di dalam Kristus Yesus Sang Anak, di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 24 ayatnya ke-13 sampai 49. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus. Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang diberkati dan berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh setiap firman Tuhan di dalam kehidupan. Selamat Paskah, jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita semua. Karena tentu kita memasuki puncak perayaan iman bersama-sama. Apa yang firman Tuhan hendak sentuh dan bicarakan hari ini terkait dengan bagaimana kita menghadirkan, karena
kita merasakan kehadiran pengharapan yang luar biasa melalui kebangkitan Sang Kristus. Ada seorang anak kecil yang ya bisa dikatakan ya bandelnya umumnya anak-anak. Nah, ini kejadian yang agak klise sih. Kemudian orang tuanya ngomong begini ke anaknya ya, teman gitu ya. Kamu ya, kalau bandel-bandel kayak gini, tak bawa ke dokter suntik nanti ya. Kemudian mungkin kalau anak itu betul-betul bandel, mungkin nggak langsung takut ya. Tapi setelah melihat jarum, mungkin bisa-bisa dia mulai berteriak dan mulai dia menangis. Saudaraku, mengapa ilustrasi ini cukup penting? Bagaimana pengharapan tentang pemulihan kehidupan bisa nyampe kalau kehadiran sang perantara pemulihan itu atau yang memberikan pengharapan itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan, bagi kita, bagi orang percaya, bahkan orang yang belum percaya. Seperti anak-anak itu. Saudara, mengapa ini juga bisa terjadi dalam hidup ini? Seperti di dalam teks dikatakan, ketika Yesus hadir, setelah dia bangkit, justru malah mereka mengatakan mereka melihat hantu. Artinya, kehadiran Yesus dibaca sebagai sesuatu yang menakutkan. Memang sedikit berbeda dengan suasana ketika anak kecil tadi menghadapi dokter. Bukankah dokter adalah mereka yang bisa mendeliver atau mengantarkan kesembuhan yang dihadirkan oleh Tuhan dalam hidup ini? Tapi justru karena pola kehidupan yang kurang pas, akhirnya justru anak tadi yang mestinya kalau dia tidak enak badan atau dia sakit, dia sungguh-sungguh ingin justru pergi ke dokter. Yang terjadi justru bisa sebaliknya. Apakah kita orang percaya ini juga sudah dalam posisi yang benar di dalam bagaimana kita menghadirkan Tuhan, bukan Tuhan yang menakutkan, bukan Tuhan yang menghadirkan kecemasan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada faktor lain selain faktor ketakutan, yaitu tentang bagaimana seseorang itu benar-benar ada, hidup, tidak dimatikan. Mengapa saya mengambil contoh? Saudara, di dalam teks, ketika Yesus berjalan bersama murid-muridnya di Emmaus, bukankah sebetulnya itu momen yang sangat beruntung, bukan hanya beruntung, sangat bersyukur, sangat berbahagia. Namun untuk sampai di titik itu, rupanya para murid, Kleopas dan lain-lain, mereka membutuhkan waktu. Waktu yang cukup sampai mereka tahu bahwa oh ini adalah Yesus. Sekarang bayangkan kalau dalam kehidupan ini sampai saat ini, bahkan ketika Yesus sudah bangkit dan kita tetap melihat Yesus di dalam kematian, bukan sebagai Yesus yang hidup dan bangkit. Seperti apa contohnya? Saudara, sadar atau tidak, ada dan saya bisa mematikan kehadiran orang lain. Ambil contoh, kita datang di gereja, atau kita mengikuti ibadah atau persekutuan atau apapun, atau kumpul dengan keluarga atau reuni dengan teman-teman. Kemudian hadirlah orang yang kita tidak suka, atau orang yang kita anggap tidak berpengaruh dalam hidup kita. Orang yang saat itu tidak menjadi penting, karena di saat itu masih ada orang-orang yang lebih penting, yang menyenangkan, yang kita cari saat itu. Dan apa yang terjadi? Ketika orang itu ada di situ pun, kita bisa menganggap orang itu mati.
Tidak ada. Tidak bersama-sama. Walaupun secara fisik ada. Yesus hadir. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus ada melalui iman percaya kita. Namun ketika ada orang lain yang secara tubuh fisik ada di sekitar kita, orang yang kita sayangi, dan mereka merebut segala kepentingan kita, segala sukacita, rasa senang kita, akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menyadari bahwa Yesus yang hidup, yang sedang bersama kita, sedang dalam tanda kutip mati bagi kita. Saudara, betapa sayangnya. Bahkan ketika seseorang, ini pernah ada satu kejadian ya, di dalam satu situasi ibadah sedang dipersiapkan dan para aktivis sedang sibuk gitu ya. Ada rupanya peranggapan, penilaian yang melekat, yang juga bisa meniadakan orang lain, atau alih-alih bisa meniadakan Tuhan dan kebangkitannya. Dalam masa persiapan, katakan ada seorang teman yang bernama Peter. Peter dikenal atau lebih sering dicap ya oleh teman-temannya bahwa Peter ini selalu terlambat gitu ya. Satu ketika, saudaraku, Peter ini sudah datang, sudah duduk di gedung. Tentu sambil memegang handphonenya, dia duduk dengan damai dan dia. Pengurus yang sudah datang di situ lalu lalang gitu ya, sampai Peter ini hanya selangkah aja, hanya beberapa langkah masuk. Kemudian tak lama Peter ya mungkin mau ke belakang sebentar ke kamar mandi, kemudian dia keluar dan dia ke belakang. Ada satu temannya yang sudah nunggu Peter ada di dalam ruangan itu. Kemudian sambil santai dia tanya, kamu lihat Peter gak sih? Dari tadi kita nunggu ini kok gak ada gitu ya. Kemudian temannya ketawa gitu ya, wah gimana? Kamu gak nyadar ya dari tadi, padahal Peter tadi duduk di sana, sekarang sudah keluar. Oh masa? Iya beneran, coba tanya sendiri kalau kamu gak percaya. Saudara, kadang-kadang kejadian ini bisa terjadi. Mengapa? Mengapa keberadaan seseorang atau dalam hal ini Kristus itu bisa tidak ada? Pengharapan tidak ada. Karena ada penilaian, ada anggapan di dalam diri kita bahwa sedang tidak ada. Seperti tadi cap yang dilekatkan dalam diri Peter. Peter itu memang terlambat. Atau kita pun menilai bahwa kehadiran Tuhan yang penuh pengharapan selalu terlambat. Tuhan terlambat. Misal, bayangkan saudara, sekalipun Tuhan sudah ada di situ, Tuhan siap mengelurkan tangannya, Tuhan sudah menopang kehidupan Anda dan saya, toh penilaian Anda dalam ruang pikiran, perasaan, dan batin Anda mengatakan, bahkan aku belum merasakan pengharapan dari Tuhan. Saudara, Anda bersyukur, kita semua bersyukur, karena Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kita berlama-lama dengan itu. Demikian juga bagaimana Yesus tidak membiarkan Kleopas dan kawannya berlama-lama dengan ketidakadanya Yesus, padahal berada di depannya, berjalan di dalam waktu yang bersamaan. Ada dua hal yang Tuhan lakukan kepada mereka. Yang pertama adalah pendekatan secara kognitif, secara pikiran.
Yesus mengajak mereka berpikir. Yesus mengajak mereka untuk membahas kisah-kisah di dalam kitab yang mereka pegang. Yesus menjelaskan semuanya dan mereka sangat bersuka cita. Yesus men-trigger atau memancing kehadirannya, pengharapan dari mereka yang saat itu sedang pupus, dan mereka mengatakan, "Engkau tahu bahwa Yesus yang kita harapkan itu kini telah diserahkan dan mati." Padahal orangnya ada di depannya. Rupanya pendekatan inilah yang perlu ada dan saya sadari. Saudara, bisa mulut siapapun dipakai oleh Tuhan. Bisa media sosial apapun dipakai oleh Tuhan. Untuk menyentuh pikiran kita, untuk menguatkan kita, untuk membuka pikiran kita bahwa kebangkitan Yesus, kehadiran Yesus itu membawa banyak pesan yang penting, mengubah kehidupan bagi Anda dan saya. Bukankah kita cukup banyak mendengar tentang kebajikan, kebijaksanaan dari Yesus? Dan bukan hanya pikiran saja yang Tuhan dekati. Tuhan juga adalah Tuhan yang halal. Yesus adalah Yesus yang menyentuh perasaan kita. Suasana sentuhan itulah yang dihadirkan ketika Yesus mengambil makanan. Makanan yang adalah makanan yang biasa sehari-hari mereka makan. Yesus mengucap syukur, lalu dia memecah-mecahkannya. Demikian juga dengan ikan goreng yang dikatakan di dalam bagian berikutnya. Saudara, tidak semua orang dengan mudah disentuh perasaannya, mungkin lebih kuat kepikiran. Ada juga yang sebaliknya, lebih senang disentuh perasaannya. Saudara, dan lepas dari itu semua, itu menuju dan bermuara bagaimana Yesus benar-benar mendobrak masuk untuk menggetarkan iman Anda dan saya. Karena kembali Ibrani 11 ayat 1, Yesus mengkaitkan bahwa bukti dari kehadiran Tuhan itu adalah iman, karena iman mampu melihat dasar dan seterusnya dan pada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini kita betul-betul diundang, kita dipanggil, digerakkan. Setelah sekian lamanya kita sama-sama berpuasa, kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dan kita masuk di dalam satu momentum yang terpenting di dalam kehidupan, yaitu kita menyambut perubahan sesederhana pun yang sudah kita iring dan kita persembahkan bersama. Kita matikan yang buruk di hari Jumat Agung kemarin, dan bersama kebangkitannya kita membangun janji yang baru untuk mewujudkan sesuatu yang begitu nyata di dalam hidup Anda dan saya. Dan jawabannya ada di hati Anda. Maka Anda tidak menundanya lagi. Ambil. Pernahkah Anda mendengar satu kalimat yang bisa menguatkan kita bersama, yaitu the power of now, bahwa sekaranglah waktunya. Jangan beri kesempatan pada waktu yang masih belum terjadi. Walaupun itu memang menjanjikan banyak hal dan pengharapan tentu ada di sana. Tetapi dengan the power of now, dengan Anda menjawabnya saat ini, maka Anda menjadi bagian yang indah bersama Tuhan, menghadirkan dan menjawab pengharapan bagi siapapun yang ada di sekitar Anda. Jika hatimu hari ini bergelora, jika hatimu sudah disentuh oleh Tuhan, maukah Anda dipakai Tuhan untuk menyentuh hati, iman, pikiran orang lain?
Mari saudaraku, kita renungkan, masukkan di dalam doa saat ini juga. Saya mengajak Anda untuk menutup mata Anda. Hadirkan di dalam imajinasi, di dalam hati, pikiran sanubari Anda saat ini orang-orang yang baik yang begitu dekat, baik yang wajahnya tiba-tiba muncul bukan karena kebetulan. Anda mengingat seseorang yang membutuhkan Kristus dan kebangkitannya, kuasa perubahan ini dan pengharapan dari Tuhan. Mari kita tutup mata kita. Kita mau berdoa. Kita mau terlibat langsung menjadi bagian dari jawaban doa kita sendiri. Sudah berapa sering kita berdoa? Dan kini kita mau memastikan bahwa beberapa detik, beberapa jam, beberapa hari ke depan kita bisa mewujudkan hadirnya pengharapan bagi orang yang wajahnya, yang namanya mendengung dan terngiang-ngiang saat ini. Sampaikan doa dan janji kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak mau banyak-banyak membuat janji. Karena semakin banyak janji kami buat, maka semakin kecil kemungkinan bahwa yang begitu banyak itu terwujud. Namun janji kecil kami ini, kami percaya bersama dengan kuasa kebangkitan yang berkobar-kobar di dalam hati kami. Kami tidak mau menggantungkan diri kami pada situasi, pada kemampuan, pada karunia yang ada pada diri kami, pada persekutuan, pada gereja, pada negara, pada apapun selain hanya kepada-Mu Tuhan. Bahwa setiap hal yang kami pikirkan, yang kami doakan saat ini akan mampu kami wujudkan sebagai persembahan bersama dengan kebangkitan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami yang tak layak dan hina ini masih diperkenan dan dipercaya untuk melakukan langkah mulia di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Di hari Paskah ini kami menaikkan doa dan janji kami. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan menguatkan Anda dan saya. Saatnya bagi kita. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, hari ini adalah kesempatan yang indah kita menepis keegoisan ketika kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Maka ada satu inspirasi yang mungkin bisa menggerakkan Anda dan mengingatkan, menyegarkan kita bersama. Jika Anda dan saya hari ini melalui kebangkitan Kristus kita juga ingin ada berubah, ada perubahan, maka saya menantang saudara untuk di dalam doa syafaat ini juga melakukan perubahan.
Seperti ada seorang ibu yang mengatakan, saya ingin doa yang berbeda. Apa dia katakan? Saya ingin Tuhan memaksa aku untuk melakukan. Waktu itu dia menyatakan A dan B. Mungkin hanya satu. Tapi dia ada kata kunci, Tuhan memaksa aku. Saudara, saya beri kesempatan untuk beberapa saat, setidaknya 1 menit, untuk memikirkan hal apakah yang sangat jarang, bahkan belum pernah kita doakan. Di dalam kita mendoakan, baik itu keluarga kita, orang di sekeliling kita, persekutuan, para pelayan Tuhan, para pejabat, bangsa ini dan sebagainya. Mari bersama-sama kita heningkan diri sejenak. Kita pikirkan hal apakah yang belum atau sangat jarang kita naikkan di dalam doa kita. Dan ketika Anda diberkati oleh satu ide dan sudah muncul, sekarang waktunya kita baharui doa kita. Naikkan doa itu bagi orang-orang yang sudah terlintas dalam pikiran saudara. Naikkan doa kepada Kristus membantu. Mungkin ada yang ingin berdoa bagi seseorang di luar sana, atau di sebelah Anda, atau ada di ruangan ini. Ingin berdoa tentang seperti yang didoakan oleh pemazmur yang mengatakan, Tuhan kami ingin agar dia, orang itu, kasih kami ini, boleh dibebaskan dari satu hal yang selama ini dia tidak sadari. Mungkin juga doa yang terkait dengan topik yang tidak pernah dan jarang kita naikkan. Misalnya kita berdoa bagaimana agar orang-orang yang berkecimpung dan berkecimpung di dalam pekerjaan, yang mengambil sampah-sampah di rumah kita, agar mereka tidak terkena bakteri, agar mereka tetap hidup secara higienis, agar mereka juga boleh bermimpi tentang masa depan anak mereka untuk meraih pendidikan yang layak. Dan bagaimana justru anak-anak kita pada masa depan boleh mendapatkan ide cemerlang untuk mengelola limbah dan sampah. Satu topik yang baru. Mari naikkan seperti doa salah satunya yang sudah saya sampaikan kepada Tuhan. Inilah pembaharuan doa kami yang juga akan kami serukan dan kami lanjutkan ketika kami melanjutkan kehidupan. Kini, ya Tuhan, kami serahkan setiap doa ini hanya kepada. Nah, setiap doa ini kami satukan bersama doa yang Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Seperti Tuhan Yesus yang berdiri di tengah-tengah murid-muridnya dan memberikan damai sejahtera. Marilah kita bersama-sama merespon keselamatan ini dengan membagikan perasaan syukur kita melalui persembahan yang terbaik seperti yang tertulis pada 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan. Dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja, atau bisa melalui transfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa melalui metode QR. Mari kita berdoa. Ya pemberi keselamatan kami Tuhan Yesus Kristus, kehadirat-Mu kami hadir ya Tuhan, memberikan apa yang kami miliki yang tak layak ya Tuhan. Jika membandingkan apa yang kami persembahkan ini, namun kami tahu Engkau telah memberikan kelayakan itu, agar kami menjadi saluran berkat-Mu. Kiranya persembahan ini dapat memberikan manfaat bagi gereja-Mu ini ya Tuhan, pun juga orang-orang di sekitar kami. Terimalah persembahan yang kami berikan, dengan penuh pengharapan bahwa persembahan ini akan menjadi saluran berkat-Mu. Amin.
Paskah sore ini sekali lagi menjadi perayaan kita. Suatu perayaan yang penuh ucapan syukur dan pengharapan. Mulai dari pencobaannya di padang gurun, dielulukannya dia dengan daun palmaru, disalibkan, mati dan bangkit, hanya untuk memberikan kita keselamatan. Tidak mungkin kita bisa masuk ke sorga jika tidak melaluinya. Dan kebangkitannya menjadi bukti akan keselamatan kita. Bagi kita semua yang masih ragu, takut atau penuh dengan pergumulan, resapi makna kebangkitannya. Ingatlah selalu akan adanya pengharapan. Dengan penuh keyakinan dan sukacita, mari bersama-sama kita pujikan, Ku tahu mukalisku hidup. Janjinya di depan. Mari kita bersama-sama nyanyi. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, telah berdiri. Vokalis kita telah hidup. Mari kita rayakan. Pergilah di dalam damai, sejahtera, dan penuh pengharapan di dalam melayani Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan, Dialah yang akan bertahta di seluruh kehidupanmu, mencurahkan berkat-Nya, kasih karunia, dan damai sejahtera hari ini melalui persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Ibadah perayaan Paskah sore telah selesai. Selamat melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.